anak bau ini. Tidak ada uang untuk membayar sewa. Masih ada uang untuk membeli kurir. Pintu terbuka. Buka pintu. Buka. Apa yang harus saya lakukan? Sampai jumpa lagi. Kau makan mie instan. Anak yang bau. Cepat pindahkan kurir Anda. Menghalangi jalan saya. Aneh, saya juga tidak membeli kurir. Hei! Setahun yang lalu, aku sedang melakukan perzinahan. Racun dengan bayi Mang. Tidak sengaja menyeberang ke sini. Sudah begitu lama, kecuali tuan rumah. Saya tidak tahu siapa yang akan mengirim saya. Hal sebesar itu. Ani adalah Jiangju. Sejak Jenderal Besar meninggal, saya merayakan yang paling subur. Tanah itu disita oleh Bemang. Kelaparan yang konstan. Orang-orang tidak berbicara. Jika panen musim gugur tidak mulus. Musim dingin ini, tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah mati kelaparan. Jika jenderal masih hidup, beraninya Bei Mang begitu sombong. Saya merayakan negara. Bagaimana bisa begitu? Ditindas. Tutup mulut. Xiaoyu menghambat negara. Pembicaraan damai dengan Bemang. Jausa tidak cukup mati. Siapa yang berani berbicara untuknya? Percaya atau tidak? Potong lidah kalian. Kaisar mengemudi. Hidupku. Zhao Yugang. Kuaru Memoton Lidasia. Kembali ke Yang Mulia. Chen sedang berbicara dengan beberapa orang dewasa. Mengobrol tentang rumor rakyat baru-baru ini. Oh. Kalau begitu dengarkan. Orang-orang menyebarkan. Kelaparan. Itu adalah kaisar. Jadi dia menyentuh murka. Jika kali ini altar, jika Anda tidak dapat menemukan panen yang baik, saya khawatir sulit untuk menenangkan orang. Yang Mulia mengatakan, kelaparan di negara itu adalah kesalahan Yang Mulia. Tidak berani. Atau, Yang Mulia, segera buka altar. Uye, ikuti altar. Ani adalah Yang Mulia. Dan lambat. Pongeron, ada sesuatu untuk dikatakan. Raja ingin mengingatkan, pengingat Yang Mulia, sejak Yang Mulia berhasil, saya merayakan negara. Pertama banjir, kelaparan lagi, Yang Mulia hanya tahu. Apakah Yang Mulia? Bukankah seharusnya kita introspeksi? Pongeron, apa artinya? Pangeran berarti kau tidak layak menjadi kaisar. Kaisar, jika bukan karena Anda menyentuh kemarahan surgawi, Nangapa negara itu dilanda bencana. orang-orang sengsara, dan akar dari semua ini, kau semua. Ibu, Seiya. Oak. Setelah festival ini, jika orang masih kehilangan, kau Turwantara. Jika jenderal masih ada. Yang Mulia, sangat terhina. Ayah, jika Yang Mulia turun tahta, dan tahta itu, Anda harus. Jika masih bagus. Seiya tidak akan melakukannya. Penindasan seperti itu. Jenderal Besar. Jika Anda memiliki roh di surga, aku harus memberkati orang Kingo. Selamat kelaparan dengan aman. Sudah waktunya menempelkan harapan pada satu tubuh orang mati. Yang Mulia, sangat bodoh. Berani memaksa Yang Mulia untuk turun tahta. Terlalu mengerti. Aduh buruk.
Ini, apa ini? Benda ini jatuh dari langit. Apakah itu diberikan oleh Tuhan? Baunya sangat harum. Itu pasti surga. Rasakan ketulusan yang mulia. Itu sebabnya makanan diberikan. Bagus sekali. Tidak mungkin. Sedikit pasta. Berani mengatakan apa yang Tuhan berikan. Aku melihat kalian semua pingsan. Pasti jenderal. Di surga. Mondangar permononseya. Uye, cepat, Miribus. Baik. Benda ini bahkan bisa membuangnya di dalam Majapahit. Pintu masuk yang halus, cukup kenyal. Dunia ini, kenapa ada mie yang enak? Di sisi ini, sebenarnya ada daging sapi rebus. Rasa, Semangkuk mie polos. Kau hampir meledak. Memberi Ben Shizi semangkuk. Rasanya seperti daging sapi. Yang mulia, tidak hanya untuk menyelamatkan kelaparan kotak mie instan ini. Aku punya jatah sebulan. Itu harus cukup untuk seluruh rakyat Kingwo musim dingin. Ayah, kau juga mencicipinya. Mie ini sangat lezat. Aduh, orang bodoh. Kau benar-benar berpikir itu surga. Jatu, ini adalah metode obstruktif. Tas sebesar itu, jatuh dari langit. Mungkinkah ada dewa? Yang mulia, Marikita Burger Band. Ada banyak. Tolong Tuhan benar-benar berhasil. UPS. Tutup mulut. Yang mulia, raja ini tidak tahu pasta ini dari mana datangnya. Tapi hanya pasta, tidak cukup untuk menyelesaikan kelaparan di King. Ayah, itu benar. Hanya pasta ini tidak sebagus para menteri. Ini. Koran. Penjaga kita, hal ini ditemukan di istana. Ini penuh mie. Sekarang seluruh surga. Samuel mencetukin benda ini. Koran. Yang mulia, pasta jatuh dari langit. Lumbung di dalam istana. Sudah tidak muat lagi. Apa yang kau katakan? Hahaha. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin di surga menjatuhkan begitu banyak wajah? Ini. Sungguh Tuhan yang memberkati saya di Daking. Hahaha. Saya Sujong menggantikan orang-orang King. Terima kasih Tuhan. Dewa Tuhan telah memberi kita makanan. Terima kasih Tuhan. Yang mulia, akhirnya kita tidak perlu khawatir kelaparan tahun ini. Mungkinkah itu benar-benar seorang Bagus sekali. Sekarang kita bahkan tidak perlu panen musim gugur. Orang-orang ini bisa juga menghabiskannya dengan aman musim dingin ini. Koran. Yang mulia, 100.000 tentara Bemang datang. Sekarang di luar gerbang utara kota. Apa? Baik, kau Sirang Bemang. Ketika Jenderal Ben ada di sana, kau tak berani melawan Jenderal Ben. Sekarang aku sudah mati. Beraninya aku melakukannya. Kau suka bertarung. Jenderal itu cukup bertarung denganmu. Tentara utara memiliki senjata yang sangat baik. Aku harus siap. Kau tidak punya mata sepanjang hari seperti penyakit neurologis. Yang mulia, pasukan bantuan dan persediaan kita telah sepenuhnya terputus. Jumlah musuh jauh lebih banyak. Kami takkan bisa tahan lama lagi. Hamba mohon yang mulia, berpindah ke tempat yang aman. Biarkan kami bertempur sampai mati. Benar. Zika ala pergi dari sini. Tidak, jika jenderal besar masih ada, pasti beliau akan bertahan sampai akhir. Karena kaisar turun langsung ke medan perang. Makatak boleh maju. Aku akan seperti jenderal besar. Bersama para prajurit. Hidup dan mati bersama. Jack Xiaoyu, kita racuni sampai mati. Negara Qing, tak ada lagi jenderal tangguh. Para pengecut ini bahkan tak cukup mengisi perut pasukan Bemang kita. Hahaha. Pejuka, kabarnya kaisar perempuan negara Qing berada di benteng utara ini. Setelah kita rebut benteng utara, kita cengkap hedap-hedap. Agar Pejuka bisa mempermainkannya. Ahahaha.
Apa yang kau lakukan? Kau ini hantu, jalan tanpa suara sama sekali. Cepat minggir, jangan halangi tugasku. Hai. Aku belum masuk. Daza orang gila. Masih menyebut diri jenderal. Memang sudah parah sakitnya. Baru pergi beberapa menit. Sudah berkelahi. Tidak boleh. Aku harus bantu mereka. Pasukan Bemang untuk jenderal ini. Mari kau. Lapor, Jenderal. Yang mulia, gerbang barat hampir jatuh. Prajurit sudah di ambang kehancuran. Lapor yang mulia. Gerbang Timur telah daerbat. Pasukan Bemang sudah masuk kota. Yang mulia. Yang mulia, segera kukirim pengawal, mengawalmu keluar kota. Sudah kukatakan. Aku tidak akan pergi. Aku akan bersama prajurit. Hidup dan mati bersama. Yang mulia. Apa yang akan dilakukan? Jika jenderal besar masih ada, pasti beliau memilih gugur di medan perang. Aku hanya perempuan. Satu-satunya yang bisa kulakukan tidak jadi tawanan Bemang. Jangan yang mulia. Yang mulia, bagaimana jika kita ikuti Jenderal Su? Mungkin bisa kabur. Bahkan jika bisa kabur, benteng utara jatuh, negara King pasti hancur. Aku. Takkan jadi budak negara runtuh. Jenderal besar, aku akan menemuimu. Yang mulia, cepat lihat. Bemang Castle, jenderal ini akan kuberikan. Rasanya terbakar api. API langit. API langit. Lari. Cepat lari. Jangan lari. Semua berhenti atas perintahku. Berdiri. Teras maju. Dilarang lari. Siapa yang lari lagi akan kupenggal. Maju terus. Lanjutkan serangan ke kota. Serbu kota. Yelusion Kalbarani masih melawan. Tunggu balasanku. Bangsa Bemang, tahun barunya tiba. Apa yang terjadi? Ini ilmu hitam. Baginda, mundur saja. Dilarang mundur. Semua pasukan. Art, mundur. Cepat. Sis. Lihat, mereka mundur. Yalu Xiong mundur. Luar biasa, dewa menyinari kerajaan King. Api dan petir surgawi turun. Pasti dewa melindungi kita. Wahai dewa di langit, terimalah sujud Li Yunwan. Li Yunwan. Atas nama rakyat King, berterima kasih pada dewa. Ah, yang mulia, Anitak Pantas. Yang mulia, Sungatak Pantas. Itu suara Aku. Kudengar jenderal berbicara. Mungkin yang mulia salah dengar. Kenapa aku tak mendengarnya? Jangan-jangan aku terlalu merindukan Inga berhalusinasi. Tapi kurasa, tadi jenderal menampakkan diri. Dan Dialayong. Mengusir Bemang. Jenderal. Benarkah ini dirimu? Yang mulia, ini aku. Aku Xiaoyu. Umumkan titahku. Pasukan kita menang pertama. Berkat perlindungan dewa, kumpulkan semua prajurit. Ikut aku memuja dewa. Siap. Jenderal. Aku bisa merasakan, pasti jenderal, menampakkan diri dari surga, melindungi kerajaan King. Para prajurit, dengarkan, kita akan mengenang Ilan. Ini. Ani adalah baju Zaira yang kupakai sebelum aku gugur sebagai jenderal. Pantas saja Jenderal Agung, selalu melindungi kita.
Para prajurit semua, mari kita beri penghormatan pada jenderal. Cukup sudah. Apa yang dia gumamkan tadi? Gila lo, siang-siang pakai helm wajan di kepala. Hai, tutup pintu lagi, bocah nyebelin. Jangan pura-pura bodoh, cepat buka bayar sewa. Ini, uang sewa 3 bulan. Lain kali, jangan ganggu jenderal ini. Ini. Yuan Bao emas. Beneran? Benar-benar Yuan Bao emas. Dasar adek nak, kalau dari awal ngasih ini, dijamin jadi jenderal. Bahkan kaisar pun bisa kok. Kurang ajar. Cepat banget nyambung perannya. Mau ikut kakak ke tempat kakak, biar kakak jadi nyonya jenderalmu. Cepat pergi, aku harus lawan Beimang. Habis-habisan, lain kali, jangan ganggu lagi. Bocah brengsek ini berani nolak aku. Dunia kejam itu cuma emas yang bisa hangatkan hati. Penasehat Agung. Kemarin turun api dan petir ilahi. Pasti dewa turun tangan, membantu pasukan King. Kalau nekat serang hari ini, takutnya. Jangan panik yang mulia, sudah kusiapkan pembunuh andal untuk bunuh Maharani King. Setelah Maharani tewas, kita serbu total, past to rebut, Zenbaiguan. Kalau begitu, tunggu kabar baik. Wahahaha. Yeluxion ini. Kemarin kena gebuk, masih berani serang hari ini. Paduka tenang saja, Jenderal Su sudah kumpulkan pasukan. Kali ini Yeluxiong pasti takkan lolos. Paduka, hari-hari. Ada pembunuh. Tolong. Oh, bahaya. Paduku dalam bahaya. Gimana ini? Aku nggak bisa kalau dipukul begini. Tembok kota roboh. Ini makin parah. Kalau ditusuk begini, Paduka juga tewas. Waduh, ini makin gawat. Ini bisa membelah negara King jadi dua. Setelah Maharani tewas, aku bisa rebut Zenbaiguan. Setelah masuk Qinghua, permukaan tanah yang datar. Paling lama 3 bulan, raja ini akan menyatukan seluruh negeri. Nanti, pasukan Bemang kita, 1 orang dapat 1. Perempuan King, laki-laki King pun akan jadi budak turun temurun. Hahaha. Raja perkasa, Hahaha. Raja perkasa. Lihatlah, apa yang di langit itu? Memang Ratu King, kecantikannya luar biasa. Silent. Tunggu, lihat. Ada apa di langit? Itu jenderal besar. Jenderal besar ada di langit. Hamba terlambat menyelamatkan. Ampunilah yang mulia. Syukur Jenderal Su datang. Jenderal besar. Kemana jenderal besar? Yang mulia.
Mungkin salah lihat. Mana ada jenderal? Tapi aku jelas. Aduh. Aneh, kenapa benda bisa masuk? Aku tak bisa? Syukur Yang Mulia aman. Sudahlah. Isi perut dulu. Mana ada apa-apa, aku tak lihat. Lapor. Yang Mulia, Panglima, pembunuhan Ratu Kikako, kami gagal. Apa katamu? Mungkinkah King sudah bersiap lebih dulu? Panglima, apa yang harus kita lakukan? Kemarin api dan petir surgawi. Pasukan kita hancur. Para prajurit bilang, Xiao Yu jadi dewa, melindungi mereka. Tak ada yang berani lawan. Jangan khawatir Raja, akan kugunakan ritual, memanggil Dewa Beimang. Hancurkan sihir mereka. Baik, laksanakan segera Panglima. Beimang kita punya Panglima Sakti. Sehebat ini, anugerah bagi Beimang. Dewa di atas. Dunia terang benderang. Hari ini memanggil Dewa, Masnakin Dua Jahatchin. Semoga Dewa memberkati hamba. Pasukan Beimang bergerak ke selatan, untuk menyatukan Songyuan. Hei penasehat negara Beimang, kau berani melawan jenderalku? Ingin kuasai Zongyuannya? Kalau begitu, sekarang kubawakan mie instan. Dua Mohan tanjakan wujud. Apa yang terjadi ini? Ini hukuman dari langit. Pasti kesalahan penasihat negara, membuat Dewa murka. Cepat, perintahkan pasukan. Mundur 10 li. Bukan, mundur 100 li. Cepat mundur. Paduka kabar baik pasukan Beimang mundur. Aneh. Dengan karakter Yelusiong yang suka perang, mengapa mundur tanpa bertempur? Paduka belum tahu. Pengintai melapor. Penasihat Beimang Meniru ritual persembahan kita, tapi malah diguyur air panas. Sampai tewas terbakar. Yeluxiong takut. Arwah jenderal muncul. Jadi mundur. Benar jenderal lah. Yang membantu kita. Jenderal Shu, Perintak. Malam ini perketat penjagaan. Waspada Yelusiong menyerang balik. Baik. Paduka, air mandi sudah siap. Silakan mandi. Hari ini di atas tembok. Aku jelas melihat arwah jenderal muncul. Dit en bas Kejadian. 2 hari ini. Jangan-jangan Jenderal. selalu mengawasiku? Paduka, aku bukan mengintipmu, tapi menjaga dari serangan pembunuh. Siapa? Apa lagi yang mau kau lakukan? Jenderal, mau tidak main-main dengan adik ini? Mau minum anggur denganku? Kau, kesurupannya? Jangan ganggu urusan pentingku. Hehe. Apa yang lebih penting daripada minum dengan kakak ini? Bukannya kau suka Bercosplay? kakak bisa temani. Lagi pula minumanku payah. Segelas langsung mabuk. Jangan minum. Kalau gitu jangan minum. Cepat pulang tidur sana. Dasar bayangkan, apa kau ini benar-benar Laki-laki? Kakak, pesonamu tidak mempan. Dasar bocah ini tidak terpancing. Makin kau larang aku masuk, makin pasti ada harta di dalam. Jenderal ya? Aku tidak percaya malam ini tak bisa mengalahkanmu. Kok cepat sekali. Sudah pakai baju? Jenderal Shu. Ada urusan apa datang malam-malam? Paduka,
Mata-mata baru melapor. Zhao Yuguang membawa pasukan istana dalam jumlah besar. Sedang menuju. Benteng Zhenbai. Sepertinya bukan untuk bantuan. Malahan seperti mau memberontak. Apa? Pendengar di menara kota. Atas perintah pangeran, aku datang dengan pasukan. Segera buka gerbang kota. Biarkan kami masuk. Zhao Yuguang, Yangan Kira. Aku tidak tahu niat burukmu. Pasukan Baimang baru mundur. Kau langsung bawa pasukan besar. Kau dan ayahmu mau memberontak ya? Hahaha, memberontak? Justru kau yang mau memberontak. Aku dapat kabar. Kau menyimpan pasukan rahasia. Memenjarakan Paduka Raja di Benteng Zhenbai. Aku datang untuk menghancurkan pengkhianat sepertimu. Penggawa, hancurkan gerbang ini. Aku lihat siapa yang berani. Ini Paduka Raja. Dengar perintahku. Zhao Yuguang berencana memberontak. Ton cap dia segera. Aku akan memaafkan kesalahan kalian. Tenang. Semua tenang. Paduka Raja kita tertipu oleh penjahat. Jadi bicara ngawur. Dengar perintah. Serbu Benteng Zhenbai. Selamatkan Paduka Raja. Selain itu, yang pertama masuk akan dapat 10.000 keping emas. Dan kenaikan pangkat. Saya. Kau benar-benar Zhao Yuguang. Berani-beraninya memberontak. Ini sepertinya jatuh dari langit tiba-tiba. Apa ini? Makhluk apa ini? Jangan-jangan ini jenderal besar yang dilempar dari langit? Mungkinkah jenderal besar? Muncul lagi? Walan. Penggawa. Tangkap makhluk ini. Hei, Wei. Aku Xiu Yu, Jenderal Penjaga Utara. Dengarkan baik-baik. Letakkan senjata dan menyerah. Aku bisa mengampuni nyawamu. Itu, jenderal besar. Benar, jenderal besar. Menampakkan diri. Hantu. Ada hantu. Yang mulia, ini sepertinya suara Xiaoyu. Kemarin pasukan penjaga utara bisa menang meskipun kalah jumlah, karena Xiao Yu menjadi dewa, membantu dari langit. Bagaimana kalau kita kabur? Omong kosong. Xiaoyu pengkhianat. Kalau dia bisa jadi dewa, aku sudah jadi dewa. Ayahku bilang, ini kuma tipuan mata. Perintah terakhirku. Letakkan senjata. Kalau berani melawan, aku akan panggil petir langit untuk membakar kalian semua. Ampun, dewa, ampun jenderal. Jenderal, kami menyerah. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Bangun semua. Zhao Yuguang. Cepat berlutut minta ampun. Tidak takut jenderal. Memanggil petir? Hahaha. Xiaoyu itu sudah mati keramat. Dia bisa apa? Xiaoyu, aku, pangeran muda, takkan menyerahkan senjata. Kalau bisa, panggil petirlah. Ayo panggil. Wahahaha. Dasar bodoh, Menedikter. Dua kehidupan ku bawa, tapi permintaan konyol seperti ini. Astaga, petir beneran. Lari. Jenderal benar-benar di langit. Melandingi kita. Jenderal lagi-lagi. Menolong kita. Wahai jenderal, terimalah hormatku. Zhao Yuguang sudah tewas. Tapi Zhao Yuanzheng masih hidup. Ayah anak ini sudah lama berkhianat. Tidak boleh. Aku harus segera kembali ke ibu kota. Jenderal Shu. Segera pulang bersama. Siap. Paduka, tenang saja. Kalau Zhao Yuanzheng berani memberontak, aku akan menyatukan dia dengan ayahnya. Pemilik rumah ini, kapan berhenti mengganggu?
Yang Mulia. Yang Mulia, hamba adalah istri jenderalmu. Kenapa kau pakai pakaian Yang Mulia? Bukankah kau suka? Bemeng cosplay? Bagaimana? Baju ini cocok untukku, cantik kan? Cepat lepaskan baju. Itu darimu. Lihat kau yang terburu-buru. Jenderal. Kejar aku kalau berani. Sang jenderal tak akan membiarkan siapapun berpura-pura jadi Yang Mulia. Yang Mulia, ada kuil di depan, sepertinya dibangun untuk sang jenderal. Kuil sang jenderal? Benar. Para peziarah bilang, sang jenderal adalah Pelindung mereka. tanpa beliau, kampung mereka pasti sudah. Direbut Baimang. Maka mereka membangun. Kuil kecil ini. Bantu beta turun dari kuil. Beta memimpin ekspedisi sendiri. Berkat bantuan sang jenderal, tanpa beliau. Bon temps en Bépasti. J'as-tu que Bémon. Beta. Takkan bisa pulang dengan selamat. Gendral. Pedangmu ini, beta simpan baik-baik. Hari ini ku kembalikan padamu. Benar ada sesuatu di sini. Apa yang kau lakukan? Jadi mati. Aku cuma lihat-lihat saja. Kenapa reaksimu berlebihan? Dia adikku, cuma penasaran. Apa salahnya melihat? Iya, betul. Apa yang menarik dilihat? Cepat keluar. Hei, jangan main tangan. Kellier. Kau. Apa maksudmu? Baiklah kami keluar. Jangan terburu nafsu. Membunuh itu melanggar hukum. Benar. Orang gila ini. Tadi kau lihat pedang itu? Tiba-tiba dia terbang ke sini. Kalau menurutku, itu pasti Guci harta. Gusti harta. Benar. Kita harus cari cara untuk mencurinya. Baik. Sayao. Zhao Yuanzheng si tua ini. Kenapa datang? Pas du cas. Zhao Yuanzheng. Manga pas datang ke sini? Paduka, kemarin putra Datang bantu Dizambégan. tapi dieksekusi sebagai pemberontak. Maka hari ini hamba bawa seluruh pejabat istana untuk minta keadilan dari Paduka. Putramu bukan kubunuh. Dia berencana memberontak. Jenderal Agung muncul dari langit dan menghanguskannya dengan petir. Ini akhir yang pantas atas perbuatannya sendiri. Diane, Kaiserina. Sebagai kau bicara omong kosong. Kau sudah tidak waras. Yang kukatakan benar. Jenderal Agung menampakkan diri. Semua prajurit menyaksikannya jelas-jelas. Bahkan rakyat yang hadir juga melihatnya. Kalau tidak. Takkan dibangun kuil untuk... Rakyat bodoh ini. Berani Bangan Kuil Intuk Maya. Pengawal. Bakar kuil ini. Berhenti. Saat masih hidup Jenderal Agung dicintai rakyat, maka mereka bangun kuil untuk memuja sang jenderal. Kalau kalian bakar, haruklah lewat mayatku dulu. Karena kau ingin mati, akan kupenuhi keinginanmu.
Tuanku Pangeran, jangan dilakukan. Jenderal Agung banyak berjasa. Membakar kuil ini akan kiswakan rakyat. Pangeran, pikirkan lagi. Harap pangeran pertimbangkan. Diam semua. Siapa lagi yang berani? Akan kukirim kalian menemui Xiao Yu. Kenapa masih diam? Bakar sekarang. Saya Dilarang bakar. Takkan kubiarkan kalian menginjak kuil Minger. Pasukan, bakar. Ibu, aku. Masih mau membakar kuil jenderalku? Kalau begitu, hari ini jenderal akan main serius denganmu. cepat lihat angin mistis ini datang. Jari Lancet. Apa ini arwah Xiao Yue? Omong kosong. Xiao Yu sudah mati lebih setahun. Kalau benar arwahnya gentayangan, Kenapa baru sekarang? bakar sekarang. Tapi Paduka, hamba dengar, kemarin putra mahkota benar-benar tewas oleh petir surga. Jangan-jangan Xiao Yu ini dewa sejati? Pas Gingan. Xiao Yu sekarang cuma Tulambelulan. dewa palsu. Serakan. Akan kulihat. Siapa yang mentu? Tidak mungkin. Dari mana datangnya angin ini? Permaisuri, Ilma Haidam APA ini? Sudah kukatakan Jet telah naik ke surga. Takkan ada yang bisa membakar kuil. Aku tak percaya tahayul ini. Selaji Idep Xiao YE. Saja tak bisa lawan aku. Mati pun aku takkan. Biarkan dia tenang. Bawa minyak bakar. Katanya tak bisa dibakar. Ini apa? Bilang Xiao Yu dewa. Suruh dia padamkan api. Padamkan là. Ah. Bodoh, di tanganku ada pemadam API. Abi sebesar apapun percuma. Dazar Siapayang. Menebar kapur ini, Majula. Ini Bukan Kapur. Serbu Kini Turin. Dari Langi. Ini jenderal. Jenderal sedang melindungi. Quilnia. Mustail. ini pasti trik. Kalian. Yika Paduka Tak Perkaya. Jenderal adalah dewa. Coba bakar lagi. konyol, Barani Bilang Tahanan Mati. bisa jadi dewa? Kalian anggap aku bodoh? Ibu, Yang Kami Katakan. Semua benar. Cukup Li Yunwan sebagai Kaisar King. Terus merindukan Tahanan Hukuman. Perkaya Tahil Bagaini. Kau Pemimpin Tak Bigas. aku perintahkan bakar sekarang juga kuil ini. Kalau Tidak. Jangan Selik and Permaisuri Bersakat. Kazar. Ibu, apa yang aku katakan benar adanya. Jika aku membakuil jenderal rakyat di seluruh negeri ini, mereka akan kecewa. Kau ini Maharani yang keterlaluan. Sekarang perkataan permaisuri pun. Tidak Kau Dengarkan. Pengual, Ambil Pedang Shangfang Permaisuri. pedang Shangfang ini Dianujarakan Kaisar Terdahulu. bisa menghukum menteri pengkhianat. Atau Raja Yang Lalem. Jika kau tetap membangkang, permaisuri akan tebas kepalamu. Paduka Ratu baru saja memimpin perang. Menguzir Pasukan Baimang. Menghukumnya sekarang. Tidak akan diterima rakyat. Benar, Paduka Ratu. Mohon Paduka tarik kembali pedang Shangfang. Pemberontak. Kalian semua memberontak. Maharani lemah dan tidak kompeten. Mengan Tunkan Nazib Negara. Pada Mayat. Berani-beraninya kalian. Membalania. Permaisuri akan membabat kalian. Semua sekaligus.
Paduka Ratu benar, hamba berpendapat. Paduka tak seharusnya sembah dewa, apalagi memuja menteri pengkhianat, setiap waktu. Ini mempermalukan kerajaan, harus dihukum berat. Hamba setuju. Kalian. Kalian. Kalian semua ingin melakukan kudeta? Sudah aku katakan Jenderal T'es la nec que Alam Dewa. Puluhan ribu tentara di Zhenbei Guan menyaksikan sendiri. Mengapa tak percaya pada aku? Siapa tak tahu pasukan Jen Beka anak buah Xiao YQ. Apa yang Paduka katakan, mereka ikuti begitu saja. Mau kami percaya perkataanmu? Bisa saja, tunjukkan buktinya. Pangeran ingin bukti seperti apa? Sederhana. Saat mendirikan kerajaan, langit menunjukkan tanda. Rakia yakin Kaisar Terdaulu. Ditakdirkan memimpin. Bukankah Paduka bilang Xiao Yu telah jadi dewa? Jika Xiao Yu bisa memunculkan tanda di langit, kami baru akan percaya. Benar, Maharani. Jika tak bisa memenuhi, turunlah dari takhta. Beranikah kau setuju? Ini terlalu menyusahkan. Baik, aku setuju. Tanda di langit. Ada ide. Ya ampun, Baginda benar-benar tidak waras ya. Meski merindukan jenderal besar, tak seharusnya percaya. Pada Serida Huntebagani, memang jenderal besar itu setia pada negara dan kaisar. Tapi bilang dia jadi dewa setelah mati, ini keterlaluan. Kaisar datang. Permaisuri jangan lupa. Jika hari ini tak bisa memunculkan Phenomenal Ingot. Kaisar harus turun takhta. Aku percaya Jenderal besar. Jenderal besar, jika kau masih ada di surga, Tolonglah aku. Li Yunwan si bodoh ini. Phénoménal Anji-Yang Kubual. Cuma omong kosong, asal ngomong saja, dia benar-benar percaya. Paduka. Menurutku langit, tak ada perubahan. Jangan-jangan Xiao Yu, Si mati tout tidak menjure? mending Kaisar menyerah saja, sekarang juga, daripada dipermilukan di depan. C'est le Rupe Jabba. jangan-jangan Jenderal besar pun tak bisa berbuat apa-apa? Paduka, lihat. Ini, matahari dan bulan bersinar bersama. Mukjizat. Ini benar-benar mukjizat. Hahaha, benar-benar terwujud. Mengkingka. Jangan-jangan jenderal beneran jadi dewa? Jenderal besar di surga. Hamba memberi hormat. Tidak mungkin. Mustahil. Ini tipu en mata. Xiao Yu, dia kan sudah mati. Mungkinkah? Jangan-jangan mayat itu. Seperti kata orang, Ibu Suri dan Pangeran. Fenomena langit yang kalian minta sudah terpenuhi. Masih tak percaya padaku? ini cuma kebetulan. Benar. Ada dua matahari sekalipun, tidak membuktikan apapun. Dua hari lagi. Utusan memang akan datang berunding. Akan kuliah nanti. Mayat yang kau agung-agungkan bisa menolongmu lagi. Humph. Zhao Yuanzhong, Tua Bangka, berkutak dengan jenderalku, tak pantas. Ada masalah lagi? Air di rumahku mati, mandi di rumahmu. Tidak boleh. Jenderal ini punya urusan penting yang harus dikerjakan. Cepat pergi, jangan halangi aku. Dengar baik-baik, ini rumah. Kalau hari ini kau tidak mengizinkan aku masuk, besok kau harus pergi. Minggir. Aku akan mandi, jangan mengintip.
Utusan Bei Mangkok sudah sampai. Wanita memang selalu merepotkan. Ratu, hari ini adalah hari perundingan dengan Beimang. Sudah ada persiapan? Baiement Terutruisant. Serang perbatasan King. Jika masih tidak bertobat, lebih baik aku memimpin pasukan sendiri. Bodoh. Pasukan Beimang tangguh. Dengan kekuatan King, mana bisa melawan? Utusan Beimang tiba. Wahahaha. Utusan Beimang Wanyan Lai. Hormat pada Ratu. Wan Yanli. Apa tujuanmu datang? Legenda Ratu. Hamba datang untuk meminta King menyerahkan Banting Jinbei Ku Beimang. Apa katamu? Beimang sudah dipukul mundur. 100 li oleh pasukan K masih berani minta. Benteng Zhenbai? Kau pikir King lemah begitu? Hahaha. Kemenangan ini hanya keberuntungan. Jika perang lagi dengan kekuatan King, tak akan bertahan. Raja kami mengasihani nyawa prajurit kedua negara. Tak ingin perang lagi. Raja berujar, jika kedua negara adu pendekar. Jika Beimang menang, Ratu harus serahkan Zhenbei. Jika King menang, mulai sekarang, kami akan tunduk pada Qing. Dan biar Upadi Rupi. Bagaimana? Paduka, ini tidak tepat. Beimang terlalu yakin. Pasti ada akal bulus. Paduka. Menurut hamba, perang. Tak Mankin Dimnanjiking. Adu pendekar pun begitu. Lebih baik serahkan saja wilayah. Berdame d'Angambaiement. Akutakan Perna Menirakan. Setitik pun wilayah kerajaan Qing kepada Beimang. Wahai para menteri, siapa di antara kalian yang berani maju? Paduka, biar hamba yang lawan dia. Yang akan melawanmu bukan aku, tapi dia. Kok seperti daerah siluman? Mereka bertaruh. Bagaimana aku bisa membantu? Komandan Sudemi Kerajaan Qing, kau harus menang. Tenang saja, aku tak mungkin kalah dari perempuan. Kalian licik sekali, berani-beraninya pakai serangga beracun. Pertarungan adalah hidup dan mati. Harus pakai segala cara. Kalau tidak terima, silahkan pakai racun juga. Prajurit King. Cuma segini? Hentikan. Aku yang akan lawan kau. Aku pernah lihat kau. Kau Jenderal Zhenbei, Weikul Xiaoyu. Katanya sejak Xiao Yu tewas, kaulah jagoan terbaik King. Hari ini aku ingin lihat. Cukup bicara. Kau. Licik. Ini baru disebut licik? Mau coba rasakan Diaper Beauty Captain Day. Lalu pelan-pelan digerogoti sampai mati? Tidak bisa.
Jika begini terus, Suzhong akan tewas. Aku harus cari akal. Penyihir kecil dari Beimang, berani-beraninya bermain api di hadapan jenderal ini. Lihatlah jenderal ini menghabisi dirimu. Yang mulia, bukankah Paduka bilang, Xiao Yu sudah jadi dewa dan maha kuasa, lalu kenapa bawahannya hampir tewas dipukuli? Dia tak kunjung menolong? Gendral Shu, Berhenti bertarung. Turin là. Permaisuri, jika dia turun, maka pertarungan ini akan dianggap King kalah. Berdasarkan perjanjian, Zenbaiguan menjadi milik Beimang. Wahahaha. Ko. Paduka tenang saja. Hamba rela mati. Di atas arena pertarungan, Aku takkan membiarkanmu mati mudah. Lihat ulat gaib ini. Mereka akan membuatmu lumpuh total. Lalu, Helen menggerogoti dagingmu. Hingga akhirnya, tinggal tulang belulang. Penny here. cuma bisa begini. Pakai cara licik? Ini namanya licik? Ulat gaibku ini sangat menggemaskan. Madala cow. Apa? Barang apa ini? Sekumpulan ulat beracun berani lawan jenderal ini. Sudah minta izin. Pestisida jenderal ini? Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Yulik Gaibku. Ulat beracun tiba-tiba mati semua. Ini pasti jenderal. Di langit membantu kita. Kalian cium bau ini? Kebut ilahi ini sangat harum. Bualan kosong. Gendral. Kembali menyelamatkan King. Aku tahu pasti. Dengan jenderal di sini. Kita tak main kala. Ternyata jenderal turun tangan. Surga memberkati King. Penuhi hier. Matilah. Wanyang Li. Kokala. Berdasarkan perjanjian. Mulai hari ini, Beimang harus bersujud pada daging dan takluk. Permaisuri. Sekarang bicara ini, masih terlalu pagi. Kami belum kalah. Apa katamu? Kau mau ingkar janji? Tadi, 2 lawan 1, tak bisa diakui. Kecuali, ulangi pertarungan. Tak tahu malu. Orang Beimang licik. Cuma bisa curang. Sungguh memalukan. Permaisuri, diam saja. Apakah takut bertarung? Apa yang ku takut? Aku peringatkan dulu. Untuk ronde kedua ini, Kalo Komazi Berani Kari Garagara. tentu aku akan membuatmu. Kubaba Kepalamu. Bilang saja. Mau adu apa? Hahaha. Di ronde kedua ini, kita adu pacuan kuda. Orang utara biadab ini banyak akal juga. Yang Mulia Ratu. Kami sudah siap semua. Boleh tahu. Kedamu mana? Hahaha. Utara ini padang rumput luas. Kuda perangnya pun liar. Kalau adu kecepatan, kita pasti tak bisa menang. Yang mulia, jenderal punya seekor kuda darah keringat. Sejak dia wafat, kuda ini diurus Oleh hamba. Bagaimana kalau Pakai kuda ini untuk bertanding? Baik. Siap. Dengan kuda jenderal ini, pasti kita menang. Kuda perang utara ini. Kok bisa cepat sekali? Hey Fong, cepat, lebih cepat lagi. Itu apa? Yangan halangi pandangan. Aku mau lihat. Oh. Ada kecoa? Ada kecoa. Ada kecoa. bahkan kuda jenderal pun tak bisa mengejar? Sepertinya ronde ini Kita kalah. adu pacuan dengan utara. Bukannya malu sendiri? Coba lihat. Ada sesuatu di langit.
Apa ini? Itu bergerak. Raksasa, itu monster. Lerla Siniwa. Yang mulia cepat pergi, hamba yang mengawal. Oh, minggir kau. Aduh, Sayal, gimana ini? di dalam sini, ada apa sih? Sudah jangan lihat. Cepat pergi, jangan ganggu tugas resmiku ini. Jangan dorong-dorong. Bajuku masih di dalam. Sudah tak peduli lagi. Kabut sama persis. Aromanya juga sama. Monster ini mati? Coba lihat. Hei Feng yang pertama mencapai garis finish. Kita menang. Babak ini tidak sah. Kuda perang kami kedekuten. Kami minta balapan ulang. Wan Yanli. Masih mau ngelak? Pongawal. Baik. Kalian keterlaluan. Aku menyerah. Gendral Chou. Antarkan Jenderal Wan Yanlie kembali ke penginapan resmi. Sur rue Diamenant d'Atangani. Père Jean-Jian Penira en Bémont. Secepatnya, Siap. Bemeng Keselani. Akhirnya tetap harus tunduk pada kekaisaran Daking. Mau apa lagi kau? Ganti baju cepat lalu pergi. aduh, jangan ditutup-tutupi. Aku sudah lihat semuanya. Hai, kau bilang punya benda pusaka penghasil harta. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk berbagi dengan semua? Begini saja, kau produksi harta. Pakai benda pusaka itu, aku yang jualkan. Bagi hasil 60-40. Aku 40%, kau 60%. Aku tidak paham omonganmu. Cepat keluar. 30 bis 70. Bagi 30 bis 70 bagaimana? 20 bis 80. Bagaimana dengan 20-80? Jenderal, beri aku sedikit keuntung an Latilde. Asal kau setuju, apa saja bisa kulakukan. Brengsek kau. Kakak. Bagaimana? Sudah pas, itu memang pusaka penghasil harta. Tapi si bocah ini keras kepala sekali. Tapi aku punya untuk merebut pusaka itu dari tangannya. Apa caranya? Kok hari sudah gelap begitu cepat? Paduka. Sebentar lagi fajar. Kita masih harus kembali menghadiri sidang pagi. Aku tiba-tiba ingin bicara dengan jenderal besar. Kalian tunggu di luar dulu. Aku akan segera menyusul. Jenderal besar. Aku tahu selama ini, engkau yang selalu menopangku. Tampamu. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Sebenarnya. Aku sudah lama menyukai. Hanya saja terhalang. Status ratu dan panglima tak berani mengatakannya. Setahun lalu, kau tiba-tiba pergi. Aku seperti Kehilangan semua sandaran. setiap malam setelahnya, aku sangat merindukanmu. Sudahlah. Berbicara panjang lebar. Tapi kotak Mandangar. Jenderal besar. Jika ada kehidupan berikutnya, tak akan kusia-siakan lagi. Paduka, aku mendengar. Semua ku dengar. Aku juga mencintaimu. Bagaimana caranya? Agar Paduka tahu perasaanku ini? Jenderal besar. Aku harus kembali ke istana. Akan kujenguk lagi nanti. Dengan Bagani Paduka, pasti bisa melihatku.
Jenderal besar. Benarkah ini engkau? Kau benar-benar bisa. Mandant Garcu? Paduka, ini aku. Bahaya. Zhao Yuanzhong SI Brengsek ingin memberontak. Paduka, gawat. Zhao Yuanzheng bawa banyak ahli untuk membunuh Paduka. Kita harus segera kembali. Paduka, cepat. Pergi. Kawal Paduka pergi, kami yang menahan. Cepat pergi. Baik. Saudara-saudara, serbu. Anti-camp. Kejar mereka. Siapa yang bisa mengambil kepala sang permaisuri Akan kubayar 10,000 keping gema. dan naikkan pangkat? Saya. Kepung mereka. Zhao Yuanzhong, dasar tua bangka, berani-beraninya kau menghina sang ratu. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan senjata pamungkasku. Zhao Yuanzhong, kau berani membunuh sang ratu? Tidak takut seluruh keluarga dihukum? Yang harus khawatir dihukum adalah ku. Lebih baik kau berlutut dan minta ampun. Mungkin jenazahmu akan utuh. Mampiko. Zhao Yuanzhong, lepaskan Hui Er dan Jenderal Su. Aku akan menyerah padamu. Sans ratu. Kau terlalu naif. Menurutmu aku ini orang yang meninggalkan masalah? Hari ini kalian bertiga Tidak akan selama. Ko. Salakan. kebodohan kalian sendiri. Nekat pergi sembahyang ke makam tengah malam. Sekarang, kalian di tanganku. Mari kita lihat. Apakah Maya Yang Corin du camp ini? Bisa menyelamatkanmu hari ini? Bunuh mereka. Di tempat terpencil begini, kok ada benda raksasa? Ini sepertinya terbuat dari besi. Mangir. Apa ini? Benda aneh? Ini pasti senjata jenderal untuk menyelamatkan kita. Zhao Yuanzheng, kau berani membunuhku. Jenderal pasti tidak akan memaafkanmu. Benar, ini pasti senjata surgawi yang dijatuhkan jenderal. Bersiaplah mati. Bualan. Ini cuma Kura-kura Bezimati. mau menyelamatkanmu. Ayo selamatkan. Jangan diam. Berani-beraninya menyebut tangku kura-kura besar. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatan kura-kura besi. Bergera, ini benar-benar benda sakti. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tenang. Bergerac. Tetap saja kura-kura besi. Encurquant. Dasar bodoh, sudah puas memukuli? Kalau sudah, sekarang giliranku. Bergerak lagi, ayo lari, cepat lari. Benda kebal senjata seperti ini, jika digunakan di medan perang, pasti sangat hebat. Kuduga. Ini pasti senjata Kuzu un tuk. Me la wambement. Kembali semua. Kembali. Aduh. R. Ha. Aku tidak mat. Wahahaha. Baterai habis. Kamu ini berhenti atau tidak? Tolong rumahku kebakaran. Bantu padamkan api. Kamu bohong lagi ya? Kali ini serius. Kalau tidak mau bantu, bangunan ini akan habis terbakar. Bawa aku pergi.
Mana apinya? Bagian mana yang terbakar? Hah? Di sini. Bagian ini terbakar. Benar-benar tidak bisa bergerak. Semua kembali sekarang. Cuma kura-kura besi bisa membuat kalian takut. Dasar sekumpulan sampah. Henchman, bagaimana kalau kita mundur saja? Benda sakti sekeras ini, kami tidak bisa menahan ini. Diamco. Cepat bunuh permaisuri. Setelah permaisuri mati, semua selesai. Daizini Tabaka. Bohong lagi. Ya ampun. Minggir kau, yang mulia, hampir mati karenamu. Kamu ini? Aku kesal sekali. Jangan-jangan dia suka pria? Ini Gucci harta karun. Benda sebesar ini, bagaimana cara membawanya? Pulang? Taruh barang itu. Sudah kuduga kalian berdua punya niat jahat. Haha, kami tidak bermaksud apa-apa. Cuma mau pinjam Gucci harta karunmu. Besok dikembalikan. Mimpi di siang bolong. Lepaskan tanganmu. Ayo, kamu ini pelit sekali. Kami cuma pakai sebentar. Rezeki harus dibagi bersama, iya kan? Lepaskan. Enggak, Sarakin. enggak, Sarakin. enggak. Kasih ke aku. Aku suruh kamu bawa ke sini. Hah? Kenapa dia bisa masuk? Astaga, sial, sial, sial. Bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba gempa? Jangan-jangan, apa benar ada dewa? Kamu ngasal. Dasar orang bodoh. Cepat bunuh sang permaisuri. Henchman, jangan dilakukan. Mereka dilindungi dewa. Lebih baik kita mundur. Siapa Berani? Berani melawan perintahku. Kalian percaya atau tidak? Aku penggal kalian sekarang. Jangan dengarkan dia. Aku tahu kalian dipengaruhi. Oleh Zhao Yuanzheng. Asal kalian menyerah, Kaisar. akan memaafkan kalian. Benar. Kalian lihat sendiri, jenderal sudah jadi dewa, melindungi kaisar dari surga. Kalau masih keras kepala, nanti kena hukum langit. Tak ada yang bisa selamatkan kalian. Omong kosong. Kalau Xiao Yu dewa, aku sudah lama dihancurkan. Si kura-kura besi itu. Semua Yang di sini. Siapa bunu permaisuri? Aku jamin kalian kaya seumur hidup setelah aku jadi kaisar. Semua orang. Pangkat naik 3 tingkat. Bergera, bergerak lagi. Lari, cepat lari. Jean Ganlari, Kambali. Kembali sekarang. Sayang sekali. Si tua bangka itu kabur. Tidak, kita harus ke istana. Zhao Yuanzheng gagal membunuh. Dia pasti pergi ke wilayahnya Nanling. Bisa dipastikan, Jakan. memimpin pasukan Nanling memberontak. Kita harus bersiap. Tua bangka sialan. Kok bisa kabur cepat? Adikku mana? Dia. Jangan panik. Aku bantu cari. Adikku tadi ada di kamarmu. Sekarang hilang. Xiao. Apa yang kau lakukan? Dia. Dia terjatuh ke dalam pipa pasir. Peta pasir. Ini mana? Kalian ngapain? Syuting film pendek? Tangkap. Seriusan? Jangan-jangan. Apa aku pindah zaman? Sialan. Salahmu, salahmu semua. Kembalikan adikku, kembalikan adikku. Sudah? Jangan pukul lagi. Aku sedang cari. Tempatnya luas sekali. Beri aku waktu. Cepatlah. Henchman, menurut mata-mata, pasukan Jinbei bergerak ke selatan. Sekarang jaraknya kurang dari 100 li. Henchman, pasukan Jinbei kuat. Peluang kita kecil. Bagaimana ini?
Pancheron, kami menemukan orang di bawah tembok. Dia mencurigakan, seperti mata-mata Zhenbei. Mata-mata, silakan pangeran tentukan. Seret dan penggal. Gantung mayatnya di tembok. Lepaskan. Aku bukan mata-mata. Aku bisa bantu lawan. Permaisuri, aku orang baik. Tunggu. Kau bilang, bisa membantuku melawan ratu? Bagaimana caranya? Lepaskan dulu ikatanku. Aku punya barang bagus. Lihat ini. Kita bisa masukkan racun ke air musuh. Bunuh mereka. Ah, brillant. Baik. Yang mulia, ini untuk ekspedisi melawan Zhao Yuanzhe. Tidak boleh. Cari adikku dulu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku habisi kau. Terburu-buru apa? Setelah bantu yang mulia, baru cari adikmu. Jika kau halangi aku lawan kau. Kau. Laporan. Yang mulia. Yendrol, bencana besar. Pasukan kita, minum air sungai perak, keracunan senua. Dokter lapangan bilang, racun ini sangat mematikan, hampir tak ada penawarnya. Kenapa bisa keracunan? Jangan-jangan. Zhao Yuanzhe yang kirim rakun? Lalu harus bagaimana? Satu-satunya cara. Sepertinya. Minta bantuan Jenderal Besar. Jenderal Besar. Pasukan Zhenbei dalam bahaya. Semoga arwah jenderal di surga. Lindungi kami. Pasukan Zhenbei. Selamat dari krisis. Kaisar. Atanama Pasukan Zhenbei. Berterima kasih pada Kenapa budget banyak? Pasukan yang keracunan? Bagaimana ini? Di tablet arwah yang mereka sembah. Kenapa namamu? Kau sudah mati. Jangan ganggu aku. Tak lihat banyak pasukan. Keracunan? Mereka seperti Keracunan DDVP. aku lulusan kedokteran. Aku tahu penawar. Benarkah? Sipat bantu mereka. Tunggu sebentar. Ini obat darurat untuk keracunan pestisida. Kuhabiskan semua apotek. Hanya dapat ini. Kakap. Bisa seperti ini? Yang mulia, ada benda aneh, jatuh dari langit, masuk ke sumur. Pasti Jenderal Besar. Mendengar permohonanku. Cepat, bawa aku melihat. Paduka. Para prajurit setelah minum air sumur, mereka sudah pulih. Bagus. Jenderal Shu. Sampaikan perintah. Siapkan persiapan dalam 1 jam. 1 jam kemudian. Seront en ligne. Siap. Brengsek. Kau bilang menuang racun akan mematikan mereka? Ini apaan? Aku juga tak tahu. Zhao Yuanzhe, APAC Perintah Paduka. Kami datang menghukum. Aku peringatkan kau. Segera buka gerbang dan menyerah. Serahkan simbol komando pasukan Nanling. Paduka mungkin akan mengampuni nyawamu. Sekarang gimana? Pasukan Nanling masih kacau. Mau bagaimana aku hadapi? Wang Ye jangan khawatir. Aku punya senjata rahasia. Pasti bisa menahan serangan mereka. Kau punya senjata rahasia? Komandan Battalion 2, bawa Miriam Yidali ke sini. Ini bernama Meriam Yidali. Berapapun musuhnya. 1 tembakan, semua hancur. C'est Baitu? Tenang saja, Wang Ye. Aku akan tanjakan sekarang. Para prajurit, dengarkan, serbu kota.
Wangya. Wangya. Tembak lagi. Bagus. Mundur, semua orang. Cepat mundur. Aduh, ini kan zaman kuno. Kok ada Miriam? Aku juga heran. Jangan-jangan di balik Zhao Yuanzhen ada master berpengaruh. Cepat cari aku. Selesai perang nanti. Aku harus selamatkan adikku. Sepertinya saatnya menggunakan senjata pamungkas jenderal. Wah, besar sekali. Biarkan aku. Yang melempar. Aku ledakkan pemberontak ini. Baik. En bas, me mentax à la pili. Miriam Yi. Miriam Yidali. En bas. Sangat menyukainya. Zhao Yuanzhen. Dengan senjata ini, tak perlu khawatir tak kuasai dunia. Wangya. Miriam Yidali bisa diproduksi massal. Cukup beri aku waktu yang cukup. Aku bisa pang Miriam Yidali di seluruh tembok kota. Bagus. Sangat baik. Bantu en bas. Rebut Acta. Hamba akan jadikan kau penasihat negara. Hadiah lahan subur seluas 10.000 hektar. Danema 10 000 kati. Terima kasih Wangya. Itu apaan? Ini bom nuklir. Yang mulia, cepat lihat. Ya ampun, jenderal besar ini masih punya. Berapa banyak kesaktian lagi? Kesaktian jenderal besar ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Mukjizat. Ini benar-benar mukjizat. Untung bukan bom nuklir. Kalau tidak nyawa kita habis. Pancheron. Senjata sakti ratu mereka sepertinya lebih hebat dari milik kita. Hancur sudah. Sekarang semuanya berakhir. Belum selesai. Pangeran, jangan panik dulu. Peluru sejenis ini, yang daya ledaknya besar, membuatnya butuh waktu dan tenaga. Mereka pasti tidak punya peluru kedua. Kita masih punya kesempatan balik. Bukanya Katamuta Kada Peluru Kisha. Ini apa? Ini. Sekarang harus bagaimana? Pangeran, ayo kita kabur. Kita tidak bisa menang. Camus. Main dure. Cepat mundur. Pangeran. Pantasan kamu seharian di rumah bertingkah aneh. Ternyata seru begini. Tunggu, tidak benar. Adikku masih di dalam sana. Jangan-jangan dia kena ledakan. Ini bisa jadi iya. Dasar kamu sialan. Kenapa tidak menghentikanku? Sebentar. Orang ini sepertinya adikmu itu. Dari mana? Kenapa aku tidak lihat? Mungkinkah aku salah lihat? Bukannya kamu bilang, Miriam Yidalibu. sangat hebat? Nyawaku hampir melayang. Ini bukan sepenuhnya salahku. Siapa sangka ratu itu juga punya penjelajah waktu. Penjelajah waktu? Apa maksudmu? Maksudnya, ratu itu punya pendamping yang hebat. Peluru tadi itu. Orang biasa tak bisa membuatnya. Setelah dengar penjelasanmu, aku baru sadar sekarang. Ratu itu beberapa kali dalam situasi yang seharusnya mematikan, tetapi selalu selamat. Ini takdir yang ingin menghancurkan aku. Tenang, pangeran. Ini cuma sebuah peluru. Asal diberi waktu yang cukup, pasti bisa kubuat senjata yang lebih hebat dari peluru itu. Kau serius? Tenang saja, pangeran. Aku kan lulusan diploma. Legit pula. Aku punya barang ini. Mengalahkan ratu itu semudah main-main. Akan Kuperkaye Camus et Kalilaji. Asal bisa buat senjata lebih hebat dari nuklir. Apa yang kau butuhkan, semua akan kuberi. Terima kasih, pangeran. Market ini sangat besar. Mencarinya sampai kapan selesainya? Tidak adakah cara lain? Apa yang terjadi? Aku berhasil. Senjata sehebat ini. Kekuasa en cul Takanteralan. Un tuk meniatuk en Égérie. Baik, sangat baik. Benda ini, Bernama apa?
Paduka Panjarin, ini adalah peluru kendali Patriot. Pakai alat peluncur, bisa mengenai target. Dalam 10 kilometers. Tepat sasaran. Kalau begitu, kita dari sini bisa hancurkan markas ratu. Homme C40. Hancurkan ratu itu. Siap, Paduka. Pasukan. Pang peluru. Tembak. Ledakan tadi, itu bagaimana? Siapa yang bisa ciptakan ledakan sekuat ini? Cepat lihat. Ya ampun, ini gila. Ana, kenapa belum meledak? Peluru Kandali Patriot Mu. Ini bisa dipakai atau tidak? Sudah berapa lama? Mungkin gagal meledak. Tidak apa-apa. Kita punya cadangan. Pang peluru. Nyalakan sumbu. Lagi. Sudah berapa lama? Apa kau Bermain-main denganku? Paduka Tenong. Biarkan peluru terbang dulu. Cepat lihat, peluru kendali kembali. Apa yang terjadi? Kenapa peluru Kandali? Aku juga tak tahu. Arahnya ke markas ratu. Lihat, peluru kedua kembali juga. Aduh, Sukurla. Ledakan bukan di sini. Marka kita Yonkena. Ini, waktu uji coba, masih berfungsi. Kenapa bisa kembali lagi? Laporan, Paduka Panjarin, pasukan gunung kena serangan, 100 lebih prajurit, tidak ada yang selamat. Sekarang pasukan takut dan tak mau bertempur. Dazar. Kalau bukan karena kau, pasukan Nanlingku Takan Manderita. seburuk ini Kurazako. adalah mata-mata Sanratu. Pazukan. Bawadia Perji. dan potong tubuhnya. Jangan, ampun, Paduka. Aku masih punya senjata rahasia lain. Kali ini pasti bisa menebus kesalahan. Kalau aku percaya lagi, berarti aku bodoh. Bawa Perji. Ini. Lapor, Paduka, pasukan perintis Jenbe sudah berkumpul di bawah tembok kota, siap menyerang kapan saja. Sial. Kok bisa secepat ini? Wangya. Percayai aku sekali lagi. Kali ini aku pasti turun langsung. Aku pasti bisa menangkap kaisar wanita hidup-hidup. Baik, Aku. akan kupercayaimu untuk terakhir kali. Cepat lihat. Aku menemukan adikmu. Perhatian Semua. Istirahat di tempat. Siap gerak. Luruskan pandangan ke kanan. Benar adikku. Cepat, pakai ini untuk menyedotnya. Kamu masih mau tidak menyelamatkan nyawanya? Lalu bagaimana? Tidak mungkin biarkan adikku terus terjebak di peta pasir. Jangan panik. Kita amati dulu apa yang dilakukannya di sana. Wangya. Bagaimana? Inilah senjata rahasia. Mereka ini, apa keistimewaannya? Wangya lahatla. Eveb zubd. Maju. Tembak. Senjata apa ini sebenarnya? Bisa menghantam dengan akurat. Senjata bukan yang utama. Yang penting adalah manusianya. Meski jumlahnya sedikit, tapi semuanya terlatih. Perhatian Semua. Tunjukin pada Wangya. Dengar komandoku, bersiap. Barisan Depan Balaken. Bersiap tembak berbaris. Wangya. Bagaimana? Bagus. Ini benar-benar pasukan penyelamat dari langit. Kok ada meriam lagi sih? Lagi-lagi ternyata si bocah ini yang bikin semuanya. Adikmu berani bantu pemberontak?
Aneh, dasar tak bisa bedakan benar salah. Lupakan spam ontak atau bukan. Aku peringatkan kamu, kalau adikku sampai terluka sedikit pun, aku habisi kamu. Jika Yang Mulia sampai celaka, karena adikmu, sang jenderal ini, juga akan menghabisi Kamu. Zhao Yuanzheng ini sudah kehabisan pasukannya, cuma kirim segini penjaga kota. Semua pasukan dengarkan, serbu kota. Semua perhatian. Baris depan belakang siap tembak. Tembak. Senjata api ayang, mereka baba itu. Mereka punya senjata sakti, lebih baik mundur. Mundur, semua pasukan, cepat mundur. Mau kabur? Lewati senjata ini dulu. Semua pasukan, bentuk formasi maju. Siapa masuk jangkauan? Habisai. Saya. adikmu keterlaluan. Dia berani menembak pasukan jembe kita. Sang jenderal ini takkan memberi ampun. Kamu ngapain? Cepat taruh itu. Kamu mau meledakkannya. Dia adik kandung. Tak peduli lagi. Sang jenderal takkan diam melihat pasukan daging dibunuh adikmu. Jangan ledakkan dia. Taruh itu. Biar aku yang urus. Tak kisangka, pasukan kecil ini bisa memukul mundur pasukan Xu Zhong. Memang hebat. Kali ini, Li Yunwan pasti mati. Yang Mulia, musuh punya banyak senjata sakti. Pasukan kita baru serang. Sudah banyak korban. Hamba mohon Yang Mulia, tunda penyerangan dan mundur sekarang. Ini, Yang Mulia, cepat lihat. Tiu, jelas kakak? Minger. Meninger. Sial. Kena Musu ya? Bagus. Jenderal kembali bertindak. Jenderal Shu. Cepat. Pimpin serangan. Siap. Deng akan semua. Ikuti aku menyerbu. Tuan Pangeran, kita harus bagaimana? Ini barang setan apa? Lari cepat lari. Lari. Pangeran. Bangsa. Inikah janjimu? Tangkap kaisar perempuan? Aku tak sangka tiba-tiba segelas minuman keluar ya. Cepat pergi. Wang Ye, bawa aku ikut. Aku pernah berjasa juga. Mimpi kali. Pengawal, ikat dia. Tinggal di kota nanti mati. Wang Ye. Mundur cepat. Tolong, ada yang bisa tolong aku? Selesai sudah. Adikku akan mati. Aku harus menyelamatkannya. Tenang dulu, sudah ku coba, tidak bisa masuk. Kalau adikku, kok bisa jatuh? Lepaskan aku. Jangan gegabah, kalau masuk ke sana, tidak bisa keluar lagi. Aku tidak peduli lagi. Lepaskan. Tenanglah. Pasukan dengarkan perintah. Tangkap hidup Zhao Yuanzheng. Sakit sekali. Jenderal datang. Jenderal Yang Mulia, Xu Zong memberi hormat. Xu Zhong, cepat bangun. Jenderal turun ke bumi. Cepat beri salam ke jenderal. Rupanya kau. Benar jenderal asli. Prajurit semua, berdiri cepat. Berhenti nonton dulu. Tolong adikku dong. Xu Zhong, bawa dia menyelamatkan orang itu. Ikut aku.
Yang lain cari habis-habisan. Harus tangkap hidup Zhao Yuanzheng. Gendral. Benarkah ini kamu? Yang mulia, hamba terlambat. Cepat. Kemarilla. Gendral. Selama ini, kau yang di surga, membantu hamba. Bucan. Ya, Lalu turun ke bumi kali ini. Mau kembali ke surga? yang mulia tenang. Kali ini hamba. Mulai sekarang, tidak akan pergi lagi. Hamba bersedia seumur hidup menjaga yang mulia. Hanya menjaga saja? Hamba tidak paham maksud yang mulia. Yang mulia. Aku. Kembang api malam itu. Sangat hamba sukai. Le Pascan Aku. Suruh Li Yunwan keluar dan temui aku. Le Pascan. Xiao Xiaoyu. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Bukankah dia diracuni sampai mati? Tidak mungkin. Mustahil. Bawa pergi. Kakak, jadi maksudmu, kita tidak pindah waktu, tapi terjebak di Paypan Pazar Anak ITU? Benar. Ayo, cepat cari mereka. Bawa kita pulang. Kalian berhenti dulu. Cepat cari cara. Bagaimana cara pulang? Aku juga tak tahu cara pulangnya. Itu kan papan pasirmu, masa tak tahu cara pulang? Bukan papan pasirku, hadiah dari orang lain. Jenderal besar.